Mari adik-adikku yang di rumah, kita mau mengawali ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita mau naikkan satu pujian, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Kita mau lantunkan lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Mari adik-adikku sekolah minggu GKJ Petoran, kita mau mengawali ibadah pagi hari ini. Kita mau tutup mata kita mau lipat tangan kita mau datang sama Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus, selamat pagi pula Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, pagi yang cerah ini. Tuhan Yesus kembali mempercayakan kami untuk kami boleh bangun dari tempat istirahat kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami semua memiliki kerinduan untuk beribadah bersama. Tuhan Yesus, apabila sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu ini, Tuhan berkati dari awal, pertengahan, sampai akhir. Biarlah ibadah ini dapat seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa Surgawi, kami juga rindu akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, buka telinga kami, buka pikiran kami Tuhan, supaya firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh Mbak Kristina nanti boleh termaterai dalam hidup kami Tuhan dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau menyerahkan ibadah sekolah minggu pagi hari ini sepenuhnya hanya ke tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang percaya, kami mau katakan amin. Nah, dari tadi Mbak Bella belum menyapa adik-adik yang di rumah ya. Shalom adik-adikku yang di rumah. Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan, ketika pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita diberikan sukacita,
Walaupun masih dalam keadaan susah, karena kita belum bisa sekolah minggu tatap muka, tapi pagi hari ini Tuhan Yesus menolong adik-adik semua untuk beribadah bersama-sama secara online. Ya, Mbak Wela mau ajak adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau bergerak bersama. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau semarakkan Tuhan kita mau pujikan ku daki-daki. Pakai gerakan ya adik-adik. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Disuka kau ada, di dukaku kau ada, karena engkaulah Yesusku. Kita pujikan sekali lagi. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena engkaulah Yesusku. Kita mau katakan di kanan ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena engkaulah Yesusku. Karena engkaulah Yesusku, karena engkaulah Yesusku. Puji nama Tuhan, semuanya semangat memujikan ku daki-daki. Adik-adik yang di rumah masih tetap berdiri. Ya, kita mau sambut firman Tuhan pagi hari ini dengan lebih sukacita lagi, supaya firman yang akan disampaikan Mbak Kristina nanti terus bertumbuh dalam hidup kami dan berbuah lebat. Ya adik-adik, kita mau sama-sama pujikan firman Tuhan. Ada di hatiku, ada di hatinya Mbak Wela, ada di hatinya adik-adik. Yuk kita mau sambut firman Tuhan, kita mau pujikan firman Tuhan.
berbuah, 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 berbuah. Oh, sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, berbuah, 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 berbuah. Oh ya, kita mau sama-sama panggil Mbak Kristina ya. Selamat datang Mbak Kristina. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini. Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya? Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Selamat pagi adik-adik semua. Semoga semua sehat ya. Hari ini firman Tuhan seperti yang tadi adik-adik sudah baca, dengar, dan saksikan, diambil dari Markus 13 ayat 1-8. Dan untuk hari ini kita akan belajar tentang waspadalah. Nah, Tuhan Yesus sendiri mengatakan waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, siapa sih yang menyesatkan kita? Kita tahu bahwa ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, ada yang menyesatkan Hawa. Siapa? Betul, iblis yang menyerupai seekor ular. Ia mendatangi Hawa dan berbohong kepadanya. Dia berkata bahwa kalau Hawa makan dari buah itu, ia tidak akan mati. Padahal jelas-jelas Allah berfirman bahwa siapapun yang akan makan dari buah itu pasti akan mati, pasti akan terpisah dari Allah. Tetapi Hawa malah makan dan memberikannya pada suaminya, yaitu Adam. Dan kita tahu bahwa sejak itu mereka berdosa, diusir dari Taman Eden. Dan begitulah kita juga sebagai manusia. Apalagi di zaman yang modern seperti ini, apa yang bisa menyesatkan kita? Iblis membawa banyak sekali godaan untuk anak-anak saat ini. Yaitu apa? Betul, penemuan-penemuan gadget seperti laptop, HP, game, dan lain-lain. Pasti kalian suka kan main game? Nah, tetapi anak-anak, akhir-akhir ini lihatlah, justru anak-anak tidak pernah lagi saling bermain. Mereka bermain hanya secara virtual, masing-masing memegang HP sendiri-sendiri, tidak bicara satu dengan yang lainnya, asik dengan HP-nya sendiri-sendiri. Apakah seperti ini yang dikehendaki Tuhan? Pada malam hari, pada waktunya istirahat, bahkan malah masih main HP.
lupa makan, lupa tidur, disuruh mandi tidak mau, disuruh sekolah minggu juga nanti-nanti, apalagi belajar. Kadang keasikan main HP, kemudian sukanya nonton sambil tidur-tiduran. Wah, tentu selain jadi merusak mata, kita juga jadi tidak bisa bermain dengan baik ya. Nah, kemudian apalagi yang menyebabkan kita jadi tersesat, tidak mau taat kepada Tuhan? Lihatlah, kalau waktunya sudah habis, asik bermain, diminta lagi HP-nya oleh ayah atau ibu, malah marah. Kemudian malah kita sukanya marah-marah ketika main HP, ketika itu pulsanya habis, atau ketika baterainya habis, atau ketika permainannya kita kalah, dan lain-lain. Emosi kita menjadi tidak stabil. Nah, anak-anak, Tuhan tidak menghendaki hal ini. Ia ingin supaya kita saling mengasihi. Ia ingin supaya kita waspada terhadap godaan dari iblis ini, yaitu HP. HP itu baik loh, diciptakan sebagai teknologi yang membantu kita. Dari HP kalau dipergunakan dengan baik, tentu anak-anak akan bisa menggunakannya untuk belajar, mendapatkan pengetahuan, untuk bisa berbicara kepada teman yang jauh. Nah, adik-adik juga jangan sampai lupa ya, untuk juga mengerjakan pekerjaan yang lain, yaitu membantu orang tua, waktunya makan harus makan, waktunya mandi, waktunya belajar, waktunya tidur, waktunya membantu orang tua, ya, dan juga waktunya untuk bisa bermain dengan teman-teman. Kemudian anak-anak juga bisa ya melakukan berbagai hal yang positif. Harus tahu waktu ketika bermain HP. Jangan sampai iblis menyesatkan kita taat kepada godaan iblis dan bukan taat kepada Allah. Kemudian kita malah jadi tidak sayang kepada orang tua, tidak sayang kepada saudara, rebutan, marah-marah, dan lain-lain. Nah, di luar negeri, anak-anaknya menggunakan HP untuk hal-hal yang positif loh. Mereka bermain coding, belajar robotik. Jadi menggunakan HP, menggunakan gadget benar-benar untuk ilmu pengetahuan. Nah, adik-adik jangan kalah ya. Adik-adik juga anak-anak yang pandai, harus bisa menggunakan HP dengan bijaksana. Teruslah belajar, baca buku, punya waktu untuk bermain yang sebenarnya dengan teman atau tetangga. Tapi jangan lupa prokesnya ya. Nah, adik-adik juga bisa mengerjakan menggambar, mewarnai, lalu kemudian juga bermain Lego atau yang lain-lain yang bisa mendorong permainan yang bisa mendorong untuk kerjasama. Kita mau supaya kita menjadi anak-anak yang bisa menggunakan teknologi dengan tepat. Jangan sampai iblis membuat kita jadi tersesat ya. Kita jadi menghabiskan waktu untuk hanya bermain HP dan kemudian malah jadi tidak taat kepada Tuhan dan kepada orang tua. Kalau adik-adik sungguh-sungguh berjuang, berusaha, pasti Tuhan akan memberkati dan adik-adik bisa meraih cita-cita, menjadi berkat dan menjadi saksi Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, waspadalah. Jangan sampai teknologi yang seharusnya menolong kita malah kemudian menjadi menyesatkan kita ya. Rukunlah dengan saudara, rukunlah dengan teman-teman, sayang dan hormati orang tua, dan juga terus berdoa, rajin sekolah minggu secara online, dan juga rajin belajar ya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami supaya kami ingat bahwa kami harusnya taat kepada Tuhan. Jangan biarkan kami tersesat dan kemudian taat kepada iblis. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang waspada, khususnya ketika menggunakan HP.
Tolong kami supaya kami bisa tetap jadi anak-anak yang semangat belajar, menggunakan HP dengan bijak, dan juga akhirnya kami boleh menjadi anak-anak yang pandai, tetap mengerjakan tanggung jawab kami, tetap mengerjakan apa yang Engkau ingini, supaya kami bisa menjadi saksi dan berkat, memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Semuanya seneng? Semuanya sukacita? Tak tanya, apa yang didapat adik-adik pagi hari ini yang disampaikan sama Miss Chris tadi? Nah, temanya apa? Awas, jangan percaya dengan berita palsu. Apa itu maksudnya? Berarti kita harus lebih peka pendengaran kita untuk mendengarkan berita-berita yang benar adanya. Nah, kalau yang benar baru kita terima, ya kan adik-adik? Nah, pagi hari ini Mbak Wela mau ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari adik-adikku yang di rumah masih tetap dalam berdiri, kita mau berdoa, kita mau tutup ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi hari ini yang boleh kami terima Tuhan, untuk Tuhan kembali mengingatkan kami, kembali mengingatkan adik-adik sekolah minggu Tuhan, untuk tetap percaya dengan berita-berita yang benar adanya Tuhan. Pakailah telinga kami Tuhan, pakailah hati kami, supaya kami dapat menerima hal-hal yang baik Tuhan, sehingga kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami mau akan menutup ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Mari Tuhan yang memberkati, supaya apa yang boleh didapat pagi hari ini Tuhan, kami semua anak-anak-Mu sekolah minggu terberkati. Apabila sebentar lagi Tuhan kami masih melanjutkan aktivitas kami di hari minggu ini, mari Tuhan yang menolong kami dan menjaga kami dengan tetap memberikan kami kesehatan Tuhan. Kami percaya Tuhan setia memberkati anak-anak-Mu sekolah minggu GKJ Petoran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan sepenuhnya hidup kami ke tangan-Mu, pertemukan kami minggu depan dalam ibadah kami selanjutnya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami memohon dan kami berserah. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sebagai pujian penutup kita pada pagi hari ini adik-adik, masih tetap berdiri, kita mau sama-sama memujikan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu,
sukacita surga nyata penuhiku. Kita pujikan sekali lagi. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, surga nyata penuhiku. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.